Berikut saya akan menjelaskan cara pengisian dari modul perencanaan usaha budidaya hewan pedaging, di mana di sini contohnya adalah kambing. Jadi perencanaan ini sama formatnya dengan sapi ataupun ayam ataupun bebek pedaging, di mana asumsinya adalah ada pembelian dari masih apakah itu bakalan ataukah itu DOC, DOD, yang kemudian digemukkan, di dipelihara hingga mencapai berat tertentu dan kemudian dijual. Ya, jadi sama cara pengisiannya. Dan di sini untuk kambing kita bisa mulai dari siklus budidaya terlebih dahulu. Jadi ada pembagian per siklus di sini, di mana di tiap siklus bisa diisikan asumsi-asumsi sesuai siklus pemeliharaan atau budidaya tersebut. Ya, dan di siklus ini satu siklus ini ada siklus 2 dan berikutnya tidak harus kelanjutan dari siklus yang pertama. Walaupun di sini adalah misal siklus 1 sudah habis di setnya 6 bulan, kemudian masuk ke siklus berikutnya. Tapi kalau ada misalnya pengembangbiakan atau budidaya di tempat yang lain dengan waktu yang berselisih sedikit, misalnya bulan kedua atau ketiga, bisa juga diisikan di sini sebagai bagian dari perencanaan. Kita mulai dengan pengisian kategori ternaknya adalah kambing, kemudian di sini 100, kemudian bulan awal pemeliharaan 1, kemudian di sini karena 6 bulan kita isi 6. Kalau siklus kedua adalah lanjutan, kita bisa isikan setelah bulan ke-6, apakah bulan ke-7 atau bulan ke-8. Tapi kalau bersamaan kita bisa juga di sini isi 3, kemudian ini karena 6 kita isi 8. Ya, kalau tempatnya berbeda. Jadi perbedaannya antara siklus yang berkelanjutan ataupun siklus yang berbeda itu nanti adalah di sisi yang terlihat yang membedakan dengan di proyeksinya adalah proyeksi pengeluaran di sisi asetnya. Kalau berkelanjutan bisa dilihat di sini pengeluarannya adalah sekian. Yang siklus kedua, ketiga, dan keempat dia lebih kecil. Karena apa? Karena nilai asetnya sudah dibebankan di siklus yang pertama. Ya, nanti kita akan lihat di bawah. Kemudian kita bisa isikan tingkat kematiannya, persentasenya, kemudian persentase kambing ya digemukkan hingga berat berapa. Kita bisa membuat persentase di sini 40 kilo, antara 30 40, 20 30. Kalau ayam beda lagi, kalau sapi beda lagi ya, nanti akan terlihat di file contohnya. Nanti kita bisa buat persentasenya untuk kemudian kita bisa buat ya di sini untuk masing-masing kambing. Ini sebenarnya bisa diisi manual, tapi kalau teman-teman menguasai rumus-rumus Excel juga bisa dihubungkan dengan angka di atas ya. Ini kan saya mengalihkannya 100 kali 95%. Jadi udah ada isiannya, tapi kalau mau diisi manual juga tidak ada masalah. Di sini saya buat ya kambing yang 30-40 ada 95. Tapi di sini misalnya kalau mau saya buat sekarang 80% di sini, 15% di atas 15% antara 20 sampai 30 ya. Jadi bisa seperti ini. Setelah itu misalnya ada kompos yang mau dijual juga, bisa diisikan di sini hasil produksinya. Jadi ini target yang nantinya akan dijual, ya ekor ya, kemudian kompos dalam kilogram. Ini kalau ada tambahan-tambahan lain yang dijual. Di sini kita bisa mengisikan harganya, ya. Kita bisa mengisikan harganya. Kalau kita jual kira-kira harganya rata-ratanya berapa. Nanti akan dihitung pendapatan totalnya dihitung otomatis dan total pendapatan ini seperti dilihat ini akan masuk ke atas nih, di sini proyeksi pendapatan. Kemudian di sini yaitu tadi ada aset apakah itu kandang, tempat pakan minum, alat pemeliharaan, timbangan. Ini aset yang dibeli di siklus yang pertama. Dan di siklus kedua dan berikutnya tidak ada karena asumsinya masih menggunakan fasilitas dari aset di yang pertama. Termasuk kalau misalnya ada pembelian lahan dan lain-lain. Tapi perhatikan di sini kalau misalnya kurang tempat untuk mengisikan aset, di sini dibuat rekapnya saja sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Nanti detailnya seperti contoh peralatan medis dan obat-obatan kalau mau di breakdown lagi atau kandangnya mau di breakdown lagi itu bisa diisikan di bagian investasi aset ini. Ya, karena ini tempatnya lebih banyak jadi teman-teman bisa memisahkannya di sini. Karena yang dimasukkan ke laporan dan dihitung penyusutannya adalah yang di investasi aset ini, investasi aset ini. Ya, sedangkan kalau di bagian siklus ini lebih proyeksi terhadap satu keuntungan atau profit di dalam satu siklus.
Jadi kategori aset sudah muncul, nilai totalnya di sini. Kemudian biaya pemeliharaan selama 1 siklus. Jadi asumsinya ini kita membeli bakalan kambing umur 3-4 bulan, senilai sejumlah 100 ekor. Kemudian ini biaya pakannya selama 6 bulan tersebut. Kemudian konsentrat, vitamin, dan lain-lain. Kemudian ini persatuan unit harganya. Ya. Jadi nanti akan dikalikan sehingga menghasilkan bahwa HPP atau biaya yang dikeluarkan dalam satu siklus untuk operasional adalah sekian, 259 juta. Angka bisa berbeda tergantung asumsi teman-teman, tapi di sini teman bisa lihat bahwa ada proyeksi pengeluaran 281 karena tadi penjumlahan operasional ditambah aset. Sedangkan di siklus berikutnya itu tidak ada aset lagi. Sehingga proyeksi keuntungannya untuk siklus yang pertama itu lebih rendah daripada siklus yang kedua dan selanjutnya. Ya. Dan ini ada hitungan HPP untuk menghitung kira-kira jatuhnya kalau asumsi tadi kambing dijual di harga, oh sorry ini ada yang terbalik ya, ini saya balik dulu. Oke, saya koreksi dulu sebentar. Oke, jadi nanti di sini HPP-nya adalah 2963, sedangkan di sini kambing yang ukurannya 20-30 adalah dijual 3 juta. Jadi untuk comparison aja perbandingan, kira-kira apakah harus dijual lebih tinggi, ataukah ada biaya-biaya mungkin dikurangi. Tapi perhatikan kan tadi kalau misalnya asetnya sudah tidak dihitung, maka HPP-nya juga berkurang. Ya. Atau kalau kambingnya lebih banyak, proyeksinya yang dijual adalah menggemukkan sampai ukuran 30-40 kilo semua, atau di atas 40 kilo semua, otomatis profitnya akan lebih besar. Itu untuk siklus budidayanya, asumsinya. Jadi di sini kita sudah bisa melihat, oke, ini proyeksi keuntungannya sekian. Nah, sekarang kita mau menerjemahkan atau memetakan siklus ini ke dalam perincian dari keuangan-keuangannya, sehingga bisa keluar bentuk laporan laba rugi, arus kas, maupun neraca dalam bentuk yang sesuai dengan standar proyeksi keuangan. Kita bisa masuk ke pendapatan dan HPP di sini. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa di sini sudah disediakan tabel-tabel sesuai dengan jumlah batch-nya. Ya, tadi ini batch-nya kita lihat untuk kelompok ya. Di sini untuk kambing itu disediakan sampai 15 batch. Jadi kalau kita lihat di sini pendapatan HPP itu total ada 15 batch yang bisa digunakan. Kemudian perhatikan di sini ada sel-sel yang dia mempunyai border atau pinggiran hitam, kemudian ada yang kosong. Jadi border hitam ini menyesuaikan dengan lamanya siklus yang diset di siklus budidaya tadi. Ini kan 1 sampai 6, yang kedua 7 sampai 12, itu lamanya 6 bulan. Kalau kita kembali ke pendapatan HPP, kita akan melihat bahwa ini bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ini hanya untuk guidance saja, panduan untuk teman-teman dalam pengisian pendapatan dan pengeluarannya. Jadi yang siklus kedua tadi, batch kedua bisa dilihat mulai dari bulan 7 sampai bulan 12. Kemudian untuk batch 1, tadi kan penjualan ya. Jadi tadi asumsinya ada kambing di atas 40, 30-40, 20-30. Ini diasumsikan bahwa dijual di bulan ke-6. Jadi asumsinya tadi ini 80-15. Berarti kita buat ini 80, ini 15. Ya. Kemudian kompos kita jual, setiap bulan ada produksi 500 dan itu yang kita jual. Kalau tadi ada merah-merah di situ, ini lebih untuk menunjukkan bahwa total siklus yang kita masukkan di sini itu berbeda dengan total siklus yang tadi kita set di bagian budidaya. Tidak ada masalah, cuma nanti akan berbeda perhitungannya pada saat membandingkan antara siklus dan penjualan. Jadi harus dipastikan bahwa dia tidak merah tapi hitam. Penjualan dalam rupiahnya akan dihitung secara otomatis. Ya. Jadi di sini terlihat totalnya, ya. Jadi dengan kita mengisikan data di atas tadi, jumlah ekor yang dijual dan serta komposnya, kita bisa mendapatkan penerimaan. Dan jangan dilupakan untuk mengisikan kategori di sini, ya.
Di bagian penjualan di sini, bagian kiri, itu ada kategori yang harus dipilih. Kategori ini kalau ingin dirubah, teman-teman bisa melakukannya di format laporan. Di format laporan ini, di bagian pendapatan, teman-teman bisa misalnya, saya pengen lebih detail, pendapatan kambing pedagingnya itu misalnya sudah langsung ukurannya 30-40, tadi 20-30, jadi bukan yang pedaging, kemudian upgrade. Kalau ingin didetail, tidak ada masalah, silahkan dirubah. Hanya saja setelah dirubah, dipastikan juga bahwa di sini juga sudah dipilih. Ya, karena di sini baru setelah dirubah dia akan muncul di drop down listnya, tapi untuk bisa memasukkan ini ke dalam laporan harus dipilih ulang. Ya. Oke, itu untuk pendapatan. Untuk HPP di sini juga sama. Jadi kita beli bakalan kambing di bulan 1, kemudian pakan hijauan adalah tiap bulan. Ini jumlahnya juga tidak harus sama ya. Hanya totalnya sebaiknya sama. Jadi misalnya kalau di sini mau dibuat ini 10.000 dulu, ya ini kan menjadi tidak sama. Kemudian di sini dibuat 12.000, masih kurang, di sini 12.000, ya bisa dibuat seperti itu. Ya dibedakan angkanya karena mungkin menyesuaikan dengan pertumbuhannya. Ya seperti itu. Untuk memastikan bahwa yang direncanakan di siklus itu sama dengan yang kita rencanakan bulan per bulannya. Ya. Oke, itu kalau kita sudah mengisi bagian pemeliharaan, maka biayanya akan juga dihitung secara otomatis. Tadi kan kita sudah mengisikan harganya di siklus ya. Nanti muncul angkanya di sini, nanti akan dikalikan untuk mendapatkan total biaya pemeliharaannya. Dan sama juga jangan lupa untuk dipilih di sini kategori biaya variabelnya. Bahan baku langsung, atau nanti biaya overhead, ataupun nanti mau dirubah silahkan sama ke format laporan, dirubah penamaannya, di sini dipilih ulang. Sehingga nanti untuk siklus pertama itu nanti sudah akan muncul secara bulan per bulannya di laporan arus kas dan laba rugi. Itu selama 6 bulan angkanya akan terlihat ya, jadi sudah digabung ya. Sudah digabung, jadi nanti angkanya akan terlihat di sini pendapatan kompos, kemudian pendapatan baru muncul di bulan ke-6, kemudian HPP-nya, bahan baku dan lain-lain, sehingga bisa dapat total gross profit-nya adalah sekian di bulan ke-6. Ya, jadi sudah masuk ke proyeksi keuangannya. Kemudian untuk batch kedua dan selanjutnya, kalau misalnya sama ya, rencananya sama, teman-teman bisa mengcopy ini, jadi teman-teman pilih ini, ya. Kalau siklusnya juga sama periodenya, Ctrl C atau klik kanan copy, ya, klik kanan copy. Kemudian teman-teman bisa ke batch yang kedua, pilih di depan sini, kemudian paste-nya as values di sini. Jadi angkanya akan muncul. Cuma ini kan ada perbedaan nih, 80 dan 95. Jadi di sini mesti dibuat, ini tidak ada, ini 95. Ya, tinggal desain seperti itu. Jika siklusnya sama asumsi-asumsinya. Ya, siklus kedua, ketiga, dan seterusnya juga sama. Tapi jika yang berbeda, ya bisa di-copy, kemudian ya disesuaikan seperti yang tadi barusan saya lakukan. Disesuaikan lagi, sehingga tidak harus mengetik terlalu banyak. HPP juga sama, bisa di-copy tadi ya, paste as values. Demikian juga untuk batch-batch selanjutnya. Kalau sudah, tadi ini sudah dipilih, kemudian kita harus memastikan bahwa HPP mana yang memang membutuhkan anggaran modal atau mengambil alokasi dari modal. Itu kita menentukannya di baris ke-7 ini, ada anggaran modal untuk HPP. Tadi asumsinya kita pelihara. Kita pelihara 6 bulan baru ada hasilnya. Sehingga kita bisa mengisi, jadi kalau kita pilih ini ya, dan kita pilih ini ya hingga 5 bulan asumsinya ya, karena bulan ke-6 sudah profit. Jadi dengan kita mengisi ini ya, maka selama 5 bulan HPP atau biaya pemeliharaan ini akan muncul di bagian permodalan dan bagian dari modal. Seperti di sini bisa dilihat biaya variabel ini. Ini adalah angka yang HPP yang 5 bulan tadi. Yang muncul di sini sebagai biaya variabel. Kemudian tadi kita sudah pendapatan HP. Nah, sekarang kita baru masuk ke bagian aset. Nah, aset di sini adalah tadi aset yang berhubungan dengan budidaya ataupun berhubungan dengan usahanya sendiri. Jadi misalnya di sini membeli kandang, kemudian tempat makan minum, atau nanti untuk kantornya ada beli AC dan lain-lain.
kita bisa isikan di sini jumlah pembeliannya, harga satuannya, hingga total investasinya. Dan di sini untuk pengisian rencana pengeluaran kasnya tidak harus semuanya di bulan pertama. Jadi bisa disesuaikan, misalnya kandang di bulan pertama. Dan mungkin bayar tidak full dulu, jadi kita bisa mengisi 5 juta dulu di sini 10 juta pelunasannya, misal ya. Demikian juga yang lain-lain. Ya, tidak harus full, bisa diisi misalnya pembayaran DP bulan ini. Jadi ini untuk nanti merencanakan pada saat dana diterima, ini uangnya dikeluarkannya kapan. Dan sama juga seperti pendapatan dan HPP tadi, kita harus memastikan mana yang masuk anggaran modal. Di sini bulan 1 dan kedua otomatis asumsinya masih masuk dalam permodalan untuk asetnya. Jadi di sini dipilih ya. Tapi kalau nanti misalnya setelah operasional, kemudian butuh meja baru untuk di kantor, ya kita bisa isikan di sini meja dibeli di tahun kedua dan itu bukan merupakan bagian dari anggaran modal. Anggaran modal dari aset ini nanti akan terlihat di permodalan investasi aset. Yang jangan dilupakan di sini adalah memilih kategori asetnya di sini. Agar bisa dihitung nilai penyusutannya. Nilai penyusutan akan dihitung di kalkulator penyusutan ini. Ya. Jadi dihitung secara otomatis dan akan ditempatkan secara otomatis di laporan laba rugi dan neraca juga. Itu untuk investasi aset. Kemudian kita bisa masuk ke investasi non aset. Jadi yang dimaksud non aset di sini adalah investasi atau uang yang kita keluarkan di depan satu kali biasanya, tapi dia tidak punya nilai penyusutan atau tidak punya nilai jual setelah kita beli atau kita bayarkan. Di sini paling mudah terlihat adalah ya sewa lahan. Jadi namanya juga udah sewa. Jadi sewanya kita anggap untuk 5 tahun nih. Ini kan 60 bulan. Totalnya 25 juta. Ini kita bayarkan di depan. Nah, setelah itu karena untuk keperluan laba rugi itu ada nilai namanya amortisasi bulanannya. Itu nilainya ada sekian dan ini akan kita lihat pada saat di proyeksi laba rugi. Jadi di bagian beban sewa tempat ini sudah dibagi menjadi 60 bulan, angka yang 25 juta tadi. Sedangkan kalau di bagian arus kasnya, ini kan yang dikeluarkan di depan, hanya terlihat di pengeluaran dibayar di muka. Ya. Oke, itu untuk investasi non aset. Jangan lupa juga diisikan nama bebannya. Oh ya, satu lagi, kita harus memastikan ini masuk anggaran modal apa enggak. Formatnya sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, karena ini hanya dibayar satu kali. Kita hanya tinggal memilih, kalau misalnya ini masuk modal, kita pilih ya di kolom ini. Maka baris ini, bulan pembayaran ini akan masuk ke dalam modal. Tapi kalau tidak, bisa kita kosongkan. Ya misalnya untuk ada sewa lagi di tahun kedua, tapi ya bukan modal, kita bisa isikan di sini dengan format yang sama, bulan pembayarannya, periode penggunaannya, tapi di sini anggaran modalnya tidak usah dipilih. Ya. Dan nanti akan muncul di bagian permodalan di investasi non-aset ini. Tadi 1, 2, 3 sudah, sekarang kita masuk ke biaya tetap atau operasional. Jadi di sini kita bisa mengisikan beban operasional yang rutin tiap bulan. Jadi kita bisa isikan seperti tenaga admin, administrasi, perawatan kandang, kemudian rencana biaya per bulannya. Sehingga akan muncul total biayanya ini sebagai referensi. Karena yang nanti akan dimasukkan ke dalam perhitungan proyeksinya itu adalah yang di sebelah kanan. Di mana di sini kita sama juga, kita tidak harus mengisinya dari bulan pertama. Jadi misal baru semuanya ada di bulan kedua, ya kita bisa isi di bulan kedua. Jadi ini kita kosongkan. Kemudian nilainya juga tidak harus full. Jadi misalnya perawatan kandang ya awal belum ada, jadi 250.000 di bulan ketiga gitu misalnya. Atau listrik dan air bulan kedua sekian, tapi sepertinya bulan ketiga akan naik, kita bisa isikan 400.000. Ya, bisa dibuat seperti ini. Hanya saja yang harus diperhatikan adalah berapa bulan modal pengeluaran ini akan ditanggung. Kalau misalnya dianggap sampai ditanggung juga sampai 5 bulan, karena asumsinya baru kambing itu nanti baru di bulan ke-6, kita bisa memilih ya di baris 8 ini. Ya, sehingga seluruh nilai yang ada di bawah kolom ini itu nanti akan muncul di bagian permodalan di biaya tetap tadi, ya. Untuk biaya tetap operasional, dan jangan juga dilupakan untuk mengisikan kategori di sini. Karena kategori di sini nanti sebagai referensi untuk nilai-nilai ini bisa masuk ke arus kas dan masuk ke proyeksi laba rugi.
Jadi kita sudah mengisi aset, non-aset, siklus budidaya sudah, pendapat hasil sudah, biaya tetap operasional sudah. Kita bisa masuk ke permodalan. Di permodalan ini konsepnya teman-teman bisa mulai dari modalnya ada dulu, baru kemudian ada dulu maksudnya kira-kira saya punya modal 300 juta. Nah, kemudian membreakdown-nya ke dalam asumsi yang tadi. Atau dibalik, saya pengen tahu kebutuhan modalnya berapa, nanti modalnya baru diadakan. Jadi, yang mana-mana dulu itu terserah. Ya. Sebagai contoh, di sini kebutuhan modalnya 295, berarti butuh minimal segini. Ya, ini cadangan adalah sisa dari modal yang didapatkan. Di sini bisa diisikan modalnya, kemudian kategorinya, kemudian jumlahnya. Ya. Kemudian diterimanya, ini untuk memastikan bahwa dana ini masuk di proyeksi arus kas. Misalnya bulan 1, ini bulan 2, ini bulan 1. Kemudian juga kalau ada pinjaman, bisa diisikan nama banknya, bunganya, tenornya, dan jumlahnya. Serta diterimanya bulan berapa. Modal pinjaman sendiri nanti akan dihitung secara otomatis di kalkulator pinjaman, ya, bisa dilihat di video terpisah. Sehingga total modal yang dikumpulkan adalah 300 juta. Jadi ada cadangan 4 juta. Ya. Jadi teman-teman bisa balik lagi ke sana, ke modul-modul yang sebelumnya, dilihat lagi, kemudian disesuaikan lagi mana yang kurang, mana yang lebih, ya, sehingga teman-teman bisa yakin bahwa rencana ini sepertinya adalah yang paling realistis. Demikian juga untuk modalnya adalah yang paling realistis. Jadi bisa dilihat sampai ke sana dan aplikasi ini bisa membantu perencanaan teman-teman, karena tadi ini kan fleksibel, ya, jadi tidak harus diisi pertama kemudian sudah, enggak, ini bisa bolak-balik, diisi ulang, direvisi, dilihat lagi, ya, sampai teman-teman bisa yakin bahwa rencana ini bisa sesuai dengan realisasinya nanti di lapangan. Setelah itu ada analisa kelayakan usaha, di mana di sini itu akan ditampilkan perhitungan-perhitungan berdasarkan parameter-parameter analisa usaha yang umum seperti IRR, NPV, ROI, dan yang paling paling mudah adalah payback period. Invest sekian, kemudian balik modalnya berapa lama nih, gitu kan. Di sini asumsinya diisi 36, kriterianya 36 bulan. Perhitungan sementara ini 18 bulan udah balik. Bagus dong, ya. Tapi seperti tadi, ini kriteria adalah yang bisa dirubah sama teman-teman. Dan kriterianya sifatnya subjektif. Karena pada akhirnya gini, seperti payback period atau kebalik modal. Kalau misalnya teman-teman bikin ini 12 bulan, 18 bulan mungkin tidak masuk ke kriteria teman-teman. Makanya saya bilang ini subjektif. Tapi impact-nya di sini itu hanya terlihat dalam bentuk warna di sini. Ini kan hijau semua nih. Artinya asumsi-asumsi yang teman isikan tadi itu sesuai secara kelayakan usaha, layak untuk dijalankan. Ya. Kemudian ini ada merah di sini, ya, karena tadi kriterianya 12 bulan, 18 bulan berarti tidak layak untuk dijalankan. Tapi balik lagi, ini subjektif. Ya. Jadi ini tool untuk membantu teman-teman melihat perhitungan keuangannya, seberapa besar risikonya, seberapa besar profit yang ingin dihasilkan, sehingga teman-teman bisa mantap dalam menjalankan usahanya. Saya kira itu untuk penjelasan pengisian perencanaan keuangan usaha hewan pedaging, di mana di sini contohnya adalah kambing.